Mengawali berita Jatim Awan hari ini pemirsa, dari kasus penjualan sisa tanah eks Gogol Gilir oleh tim 9 dan petani Sidokerto Kecamatan Buduran Sidoarjo memasuki babak baru. Kejaksaan Negeri Sidoarjo akhirnya memanggil dan memeriksa pihak pengembang dan ketua BPD Sidokerto. Sedangkan Kepala Desa Sidokerto Ali Nasikin justru mangkir. Muhammad Ikhwan, Ketua BPBD Desa Sidokerto Kecamatan Buduran Sidoarjo, dan Eko, Direktur PT Kembang Kenongo, akhirnya memenuhi panggilan unit pidana khusus Kejaksaan Negeri Sidoarjo. Keduanya diperiksa terkait perkara jual beli tanah sisa Gogol Gilir, Dusun Klanggri, Desa Sidokerto, seluas 5.000 meter persegi, senilai 2,8 miliar rupiah. Terkait perkara tersebut, pihak pengembang juga menuntut tanggung jawab pihak desa. Alasannya, sebelum membeli tanah tersebut sempat diberi janji pihak desa untuk diberi bukti legalitas tanah sisa eks Gogol Gilir tersebut. Saya dapat panggilan dari Kejaksaan untuk meluruskan apa yang selama ini yang berkecamuk di Desa Sono. Sidokerto maksudnya? Sidokerto. Kami hanya untuk meluruskan aja. Yang penting pembelian saya sudah hampir lunas. Karena masalah itu belum selesai, yang nggak tak lunasi. Apa yang Anda ketahui apa sih Pak? Permasalahan apa yang diketahui di sini? Saya sendiri kurang begitu memahami. Karena yang tahu nantinya kan admin saya. Mas Adim. Jenengan merasa sudah membayar berapa? Intinya hampir lunas. Berapa? Ya, dinilai berapa? Ya 2M sekian lah. 2M, 2,8 apa? Enggak, pokoknya kita 2M sekian lah. Saya enggak tahu ini karena belum selesai ini. Dengan luasan 4.000 kurang. Ya. 400. Sedangkan Kepala Desa Sidokerto Ali Nasikin justru mangkir dari panggilan penyidik pidana khusus Kejari Sidoarjo. Selanjutnya penyidik akan melakukan panggilan kedua ke Ali Nasikin. Mujianto Primadi, CTV. Sebuah truk fuso bermuatan beras menabrak dua rumah warga di Pasuruan pada Kamis dini hari. Akibatnya salah satu rumah mengalami kerusakan parah. Sebuah truk fuso bermuatan beras bernomor polisi P8805VM menabrak dua rumah warga di Jalan Pasuruan Balang, Dusun Kebotohan Selatan, Desa Kebotohan, Kecamatan Keraton, Kabupaten Pasuruan pada Kamis dini hari. Truk yang dikendarai Muhammad Mas'ud, 47 tahun, asal Banyuwangi, melaju dari arah Pasuruan menuju Malang. Belum diketahui penyebabnya, truk fuso itu menabrak dua rumah, yaitu milik Muhammad Munir dan Muhammad Zainal. Akibatnya rumah milik Zainal mengalami kerusakan parah, terutama bagian tembok teras dan dapur diketahui jebol. Namun saat melintas di lokasi, tiba-tiba truk fuso mengarah ke kanan menurut saksi warga, dan truk fuso tiba-tiba oleng ke jalur kanan dan langsung menabrak dua rumah di pinggir jalan. Jam 2 lebih seperempat kali. Ya. Itu dari arah mana? Dari arah timur. Menuju Malang ya? Iya, ke arah Malang. Saat itu langsung nabrak atau gimana? Ya mungkin ya itu Mas, tidak terkendali dari sopirnya itu kan. Langsung nabrak itu? Iya, langsung ke sini aja. Sekitar jam 2 itu mobil dari arah timur menuju ke Malang kirim beras ini ke sana. Itu langsung nabrak atau gimana? Iya, langsung dari arah timur. Posisi sopir itu bilang sadar, tapi nyatanya langsung nabrak ini, posisi malih itu sudah. Ada berapa rumahnya? Dua rumah. Sedangkan sopir truk mengaku tiba-tiba kehilangan kesadaran saat melintas di lokasi kejadian. Kini kasus kecelakaan tersebut tengah ditangani Satuan Lalu Lintas Polres Pasuruan. Abdul Majid, CTV. Pemirsa, bencana tanah gerak di Desa Ngerandu, Kecamatan Suruh, Kabupaten Trenggalek makin meluas dan mengkhawatirkan. Akibatnya seluruh warga diminta meninggalkan kampung dan mengungsi ke posko penampungan.
Fenomena tanah gerak di Desa Ngerandu, Kecamatan Suru, Kabupaten Trenggalek, kian parah dan meluas. Tanah gerak ini menyebabkan bencana longsor mencapai 10 hektar. Hingga kini sebanyak 199 warga diminta untuk mengungsi ke posko yang telah didirikan. Dan total rumah yang terdampak tanah gerak mencapai 38 unit. Tak hanya mengungsi, namun warga juga telah mengosongkan harta benda dan ternaknya dan dievakuasi ke lokasi penampungan. Hal ini dilakukan karena kondisi rumah warga telah rusak dan tak bisa dihuni lagi. Saat ini tadi Bapak Bupati bersama Forpimda telah melakukan pengecekan di lapangan dan seluruh warga yang ada di lokasi harus mengungsi dan dikosongkan, dan hari ini tadi dievakuasi seluruh warga serta harta benda yang mereka yang miliki. Melihat situasi kondisi yang terjadi tanah gerak saat ini tidak memungkinkan untuk ditempati. Sulastri, salah satu warga yang terdampak tanah gerak, mengaku hanya bisa pasrah dengan kondisi yang dialami rumah keluarga dan rumah yang dulu dihuni. Dan rumah sudah amblas serta Terus ke depan gimana rencananya? Nggak berani lagi untuk balik ke sana berarti? Enggak bang, nggak berani saya ke sana. Rencananya gimana ke depan? Tinggal di mana Mbak? Tidak tahu Pak, belum tahu, belum punya lokasi. Yang penting menyelamatkan diri dulu. Ya. Saat ini warga yang terdampak tanah gerak memilih tinggal di posko pengungsian. Warga merasa ketakutan jika terjadi longsor susulan yang lebih besar. Simon Bagus dan Hamam Deva, CTV. Merespon bencana tanah gerak di Trenggalek, Kalaksa BPBD Jawa Timur Gatot Subroto bersama DPRD Jatim dan dinas terkait langsung melakukan peninjauan. Dari peninjauan tersebut, warga terdampak akan direlokasi dan ditempatkan ke hunian sementara di lokasi yang lebih aman. Namanya saya dengan Pak Gatot. Dari data BPBD terbaru, sebanyak 43 kepala keluarga yang terdiri dari 119 jiwa di Dusun Depok, Desa Ngerandu, Kecamatan Suru, Kabupaten Trenggalek, terpaksa diungsikan ke lokasi yang lebih aman. Evakuasi ini dilakukan karena kampung yang dihuni berada di atas tanah gerak dan rawan longsor. Semua warga terdampak mengungsi di posko penampungan yang telah menyiapkan kebutuhan logistik dari BPBD Jatim dan dinas terkait. Kalaksa BPBD Jawa Timur Gatot Subroto bersama anggota DPRD Jawa Timur, Dinas Pekerja Umum Sumber Daya Air, PU Bina Marga, serta Dinas PU Cipta Karya Jatim meninjau ke lokasi tanah gerak pada Rabu sore. Ada beberapa hal yang harus segera ditindaklanjuti. Yang pertama adalah hunian sementara yang harus segera ada kebijakan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur yang akan merelokasi daripada 38 KK dan juga 119 jiwa, dan ini sudah mengungsi di tempat-tempat yang aman, dan alhamdulillah ada 2 tempat yang untuk pengungsian, dan ini akan untuk logistik dan lain sebagainya sudah mencukupi. Tetapi yang perlu untuk segera ada tindak lanjut adalah untuk hunian sementara daripada korban tanah gerak yang ada di Desa Ngerandu, Kecamatan Suru, Kabupaten Trenggalek. Kondisi di lapangan tadi tentang dampak pertanian kena, rumah kena, rasanya ke depannya kita itu tidak layak untuk posisinya dekat-dekat sana. Nah ini mudah-mudahan pemerintah kabupaten dan provinsi nanti kita bersama-sama untuk mencari solusi jalan keluarnya. Mudah-mudahan masyarakat nanti juga perlu disosialisasikan terkait tempat yang tepat. Bencana tanah gerak ini terjadi pada Rabu dini hari pukul 1 waktu Indonesia Barat. Tanah yang dihuni warga ini telah mengalami keretakan dan longsor. Kejadian ini kemarin malam, itu pada waktu jam 1 malam itu suara itu mendengar, akhirnya warga itu keluar, itu sudah
tanah-tanah itu sudah retak-retak. Akhirnya pada pagi harinya itu sudah ada kelongsoran sampai dengan kemarin sore itu jam 5, tepatnya jam 5 itu sudah longsor, kanan kirinya sudah hancur. Jadi sampai sekarang masyarakat semuanya dari 38 rumah dan 43 kakak, 119 jiwa itu semuanya sudah mengungsi di titik aman. Selanjutnya para warga terdampak tanah gerak ini segera direlokasi dan dibangunkan hunian sementara di lokasi yang lebih aman. Ayul Andim, CTV. Gunung Semeru di Lumajang mengalami erupsi dengan melontarkan letusan setinggi 900 meter ke arah timur laut pada Kamis pagi. Sejak seminggu terakhir, sejumlah wilayah di kaki Gunung Semeru mengalami hujan abu. Erupsi Gunung Semeru ini terekam kamera CCTV milik BPBD di Desa Oro-Oro Obo, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang pada Kamis pagi. Asap kolom abu berwarna kelabu hingga hitam dengan intensitas tebal nampak mengepul dari kawah Jonggring Saloko. Pusat Vulkanologi, Mitigasi, dan Bencana Geologi atau PVMBG di Gunung Sawur mencatat bahwa erupsi terjadi dengan durasi 2 menit 15 detik dengan tinggi kolom abu mencapai 900 meter di atas puncak condong ke arah timur laut. Dari rekam seismogram, amplitudo maksimum mencapai 22 mm. Sementara itu warga di kaki Gunung Semeru, salah satunya ada di Desa Pasru Jambe, merasakan hujan abu intensitas ringan sejak sepekan terakhir. Hujan abu ini terjadi sejak terjadinya aktivitas Semeru di malam hingga pagi hari. Ya, untuk hujan abu yang mengguyur Desa Pasru Jambe itu sudah berjalan sampai dengan hari ini sudah 1 minggu. Tapi kayaknya itu hujannya itu pasti malam, pasti hujan abu. Sejauh ini berdampak dengan aktivitas warga? Sejauh ini tidak ada dampak dengan aktivitas warga karena hujannya kan tiap malam. Kalau siang ini sudah tidak aja, mungkin karena kalau malam mungkin terbawa angin lah, sehingga di wilayah Pasru Jambe itu hujan abu sudah berjalan 1 minggu. Untuk intensitas hujannya seperti apa, Pak? Tidak begitu lebat, hanya tipis-tipis saja. Cuma mengotori sekitar lingkungan itu aja ya? Betul. Hingga kini status Semeru bertahan di level 2 waspada. Berdasarkan rekomendasi PVMBG, masyarakat dilarang melakukan semua aktivitas dalam radius 13 km dari puncak. Yongki Nugroho, CTV. Mengawali berita Jatim Awan hari ini pemirsa, dari kasus penjualan sisa tanah eks Gogol Gilir oleh tim 9 dan petani Sidokerto Kecamatan Buduran Sidoarjo memasuki babak baru. Kejaksaan Negeri Sidoarjo akhirnya memanggil dan memeriksa pihak pengembang dan ketua BPD Sidokerto. Sedangkan Kepala Desa Sidokerto Ali Nasikin justru mangkir. Muhammad Ikhwan, Ketua BPBD Desa Sidokerto Kecamatan Buduran Sidoarjo, dan Eko, Direktur PT Kembang Kenongo, akhirnya memenuhi panggilan unit pidana khusus Kejaksaan Negeri Sidoarjo. Keduanya diperiksa terkait perkara jual beli tanah sisa Gogol Gilir, Dusun Klanggri, Desa Sidokerto, seluas 5.000 meter persegi, senilai 2,8 miliar rupiah. Terkait perkara tersebut, pihak pengembang juga menuntut tanggung jawab pihak desa. Alasannya, sebelum membeli tanah tersebut sempat diberi janji pihak desa untuk diberi bukti legalitas tanah sisa eks Gogol Gilir tersebut. Saya dapat panggilan dari Kejaksaan untuk meluruskan apa yang selama ini yang berkecamuk di Desa Sono. Sidokerto maksudnya? Sidokerto. Kami hanya untuk meluruskan aja. Yang penting pembelian saya sudah hampir lunas. Karena masalah itu belum selesai, yang tidak tak lunasi. Apa yang diketahui apa sih, Pak? Permasalahan apa yang diketahui di sini? Saya sendiri kurang begitu memahami. Karena yang tahu nantinya kan admin saya. Mas Adim. Jenengan merasa sudah membayar berapa? Intinya hampir lunas. Berapa? Ya, dinilai berapa? Ya 2M sekian lah. 2M, 2,8 apa? Enggak, pokoknya kita
2 M sekian lah. Saya nggak tahu ini karena belum selesai ini. Dengan luasan 4.000 kurang. Ya. 400. Sedangkan Kepala Desa Sidokerto Ali Nasikin justru mangkir dari panggilan penyidik pidana khusus Kejari Sidoarjo. Selanjutnya penyidik akan melakukan panggilan kedua ke Ali Nasikin. Mujianto Primadi, CTV. Sebuah truk fuso bermuatan beras menabrak 2 rumah warga di Pasuruan pada Kamis dini hari. Akibatnya salah satu rumah mengalami kerusakan parah. Sebuah truk fuso bermuatan beras bernomor polisi P8805VM menabrak 2 rumah warga di Jalan Pasuruan Balang, Dusun Kebotohan Selatan, Desa Kebotohan, Kecamatan Keraton, Kabupaten Pasuruan pada Kamis dini hari. Truk yang dikendarai Muhammad Mas'ud, 47 tahun, asal Banyuwangi, melaju dari arah Pasuruan menuju Malang. Belum diketahui penyebabnya, truk fuso itu menabrak 2 rumah, yaitu milik Muhammad Munir dan Muhammad Zainal. Akibatnya rumah milik Zainal mengalami kerusakan parah, terutama bagian tembok teras dan dapur diketahui jebol. Namun saat melintas di lokasi, tiba-tiba truk fuso mengarah ke kanan menurut saksi warga, dan truk fuso tiba-tiba oleng ke jalur kanan dan langsung menabrak 2 rumah di pinggir jalan. Jam 2 lebih seperempat kali. Itu dari arah mana kontennya? Dari arah timur. Menuju Malang ya? Iya, ke arah Malang. Saat itu langsung nabrak atau gimana? Ya mungkin ya itu mas, tidak terkendali dari sopirnya itu kan. Langsung nabrak itu? Iya, langsung ke sini aja. Sekitar jam 2 itu mobil dari arah timur menuju ke Malang kirim beras ini ke sana. Itu langsung nabrak atau gimana? Iya, langsung dari arah timur. Posisi sopir itu bilang sadar, tapi nyatanya langsung nabrak ini, posisi malih itu sudah. Ada berapa rumahnya? 2 rumah. Sedangkan sopir truk mengaku tiba-tiba kehilangan kesadaran saat melintas di lokasi kejadian. Kini kasus kecelakaan tersebut tengah ditangani Satuan Lalu Lintas Polres Pasuruan. Abdul Majid, CTV.